Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Halaman 143 sebelah kanan. Halaman 143 sebelah kanan, yang paling di bawah saja. Inna min akbaril kabair, sebesar-besar dosa besar yang paling besar, artinya dari kalangan dosa besar yang paling besar, ayyal'ana ar-rajulu walidayhi, seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Inna min akbaril kabair, dosa yang paling besar di antara dosa yang besar adalah ayyal'ana ar-rajulu walidayhi, seseorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Ini hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Begitu kalimat Rasulullah melontarkan kalimat itu, sahabat pada kaget. Emangnya, dalam bahasa Betawi begitu, emangnya ada anak yang mencaci maki orang tuanya, yang mengutuk orang tuanya? Ada. Enggak sampai. Padahal sahabat Nabi, maaf, rata-rata mantan jahiliyah. Mereka kaget kalau ada orang mencaci maki orang tuanya. Padahal zaman itu sahabat Nabi masih dekat sekali dengan jahiliyah. Berarti orang jahiliyah sendiri enggak ada yang caci maki orang tuanya. Kok zaman modern begini masih ada? Ini celaka sudah. Jawab serentak jelas. Sahabat mulai bertanya, "Ya Rasulullah, fa kaifa yal'anur rajulu walidayhi?" Bagaimana cara sih? Kok ada? Caranya bagaimana? Seorang anak kok bisa mencaci maki orang tuanya? Caranya bagaimana? Aneh bagi mereka. Padahal mereka hidup dekat sekali dengan jahiliyah itu. Malah di antara mereka ada yang mantan jahiliyah. Aneh, cara bagaimana dia mencaci maki orang tuanya? Jawab Rasulullah, jawabannya, qala, kata Rasulullah, yasubbu abar rajuli, seseorang mencaci maki orang tua orang lain. Si A mencaci maki kedua orang tua si B. Karena dia tersinggung dengan si B, si A ini sakit hati, dia mencaci kedua orang tua si B. Begitu dicaci maki kedua orang tua orang lain, orang yang merasakan orang tuanya dicaci maki, dia membalas, dia mencaci maki orang tuanya si A. Anda yang bermasalah A dengan B, kenapa orang tua dilibatkan? Begitu Anda melibatkan orang tua mereka yang tidak salah, Anda caci maki orang tua, dasar anak zina, dasar, kan begitu kalimat marah. Mereka nggak tahan, dia balas. Akhirnya orang tuamu yang dalam kuburan itu dibangkit lagi oleh dia, sehingga terjadi cacian kedua orang tua. Makanya itu termasuk dosa paling besar itu. Di saat Anda mencaci orang tuamu, melalui mencaci orang tua orang lain, dibalas oleh orang lain, orang tuamu lebih jahat dan dicaci bagi habis. Orang tuamu tahu nggak maling dulu, apa urusannya? Anda yang berantang ke orang tua dilibatkan. Jawab serentak jelas. Makanya maaf, apabila si A mencaci maki ayah si B,
si B tidak mau tinggal diam, pasti mencaci maki ayah si A. Padahal kedua ayahnya nggak ada yang salah. Kemudian karena si A sakit hati dengan si B, dia caci maki ibunya. Bangun si B mencaci balik ibunya si A. Padahal kedua ibu mereka nggak pernah ada salah. Jawabannya kenapa terjadi? Karena Anda marah dengan seseorang. Kenapa orang tuanya Anda libatkan? Begitu Anda libatkan orang tuamu, Anda telah mencaci maki kedua orang tuamu oleh Anda sendiri, melalui Anda mencaci maki orang tua orang lain. Akhirnya dibalas. Jawabannya itu sebesar-besar dosa. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar termasuk mencaci maki kedua orang tuamu melalui Anda caci maki kedua orang tua orang lain. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Sudah. Biasakan dalam ketersinggungan jangan libatkan orang tuamu. Biar orang tuamu itu di rumah aman. Biarlah orang tuamu di rumah enak lagi makan, sehat walafiat. Jangan ulah kamu sebagai anak menghadirkan dia dalam kancah pertempuran Anda dengan cara Anda caci maki kedua orang tua orang lain, dibalas loh. Orang tuamu juga begitu. Kalau begitu makanya jangan keluar, jangan caci maki orang tua. Sudah, coba lihat ya, di halaman 144 di tengah. Hadis riwayat Imam Bukhari juga. Orang tua kita sudah wafat dalam kuburan. Orang tua dia sudah wafat dalam kuburan. Jangan-jangan dalam kuburan itu dia tenang, dia tidur dengan amalan salehnya di dunia. Bagaimana tidak tenang? Salat di Al-Hidayah sehari semalam 5 waktu, nggak pernah absen. Udin mana? Udin mana? Udin nggak hadir. Absen. Nah, itu bukan, itu karena ada sesuatu. Mudah-mudahan sehat anak itu. Ulang. Orang tua kita tenang dalam kuburan. Orang tua orang lain juga tenang dalam kuburan dengan amalan salehnya yang mereka bawa. Aman betul. Tiba-tiba anaknya berantem di rumah, di dunia, mencaci maki orang tua orang lain. Orang tua dia juga mencaci maki orang tua Anda. Akhirnya yang tenang dalam kuburan, apa salahnya? Pada saat itu Anda sudah masuk ke wilayah Anda berbuat dosa besar yang paling besar di antara dosa besar. Itu dulu. Jelas? Kurang semangat jelas? Makanya sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la tasubbul amwat. Orang yang sudah mati jangan kamu caci maki. Enggak lah, saya caci maki orang mati. Saya enggak pernah mencaci maki orang mati. Kamu tidak pernah caci maki orang mati, tapi mengungkit kedua orang tua mereka yang sudah mati. Itu bukanlah itu mencaci maki orang mati. Kenapa tidak boleh? Fa innahum kad afdau ila ma qaddamu. Orang yang telah meninggal dunia, dia telah mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Dia sekarang lagi diamankan. Amalan salehnya sudah cukup mereka, dan amalan jahatnya pun sudah cukup mereka. Jangan ada tambah lagi. Jangan ada pikirkan orang mati itu Anda tambah jahat lagi. Mereka sudah cukup amalan. Dengan Anda caci maki, berarti Anda seakan-akan menghadirkan, ya Allah tambahlah amalan jahatnya. Nggak bisa. Mereka kata Rasulullah, qad afdau ila ma qaddamu. Mereka sudah sampai kepada
balasan amal, bukan lagi berusaha mengamalkan. Tinggal nunggu balasan. Sekali lagi, orang yang telah meninggal dunia jangan Anda angkat keburukannya lagi. Kecuali kalau Anda angkat itu untuk menjadi pelajaran, itu lain. Tapi kalau Anda angkat untuk hawa nafsumu, bermain lidahmu, untuk mengancam, enggak boleh. Serba kekurangan teman kita yang telah mati itu, jangan Anda angkat lagi. Biarlah mereka tenang dalam kuburannya. Kecuali untuk jadi pelajaran. Contoh, tuh si fulan tetangga kita udah meninggal dunia, meninggalkan harta begitu banyak, tapi satu sak semen gak jatuh ke masjid. Tuh, itu contoh, boleh. Tapi untuk caci maki, Pak, melampiaskan unek-unekmu itu nggak bisa. Orang mati itu orang telah selesai masalah dia. Amalan salehnya sudah sesuai, amalan jahatnya sudah sesuai. Jadi kalau banyak amalan saleh dia akan masuk surga, banyak amalan tidak saleh dia masuk neraka. Selesai sudah mereka. Lagi menunggu hisab. Kita ini yang jadi masalah. Kita ini jadi masalah. Umur masih sehat, kok amalan gak ada? Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.